Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Setiadewi dengan nomor NIM 2309001311. Kelas reguler semester 2. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas ujian tengah semester dengan mata perkuliahan Sejarah Pendidikan Agama Hindu yang diberikan oleh Bapak Ketut Budiawan. Untuk poin yang pertama, jadi diharapkan untuk menceritakan perkembangan agama Hindu pada zaman Brahmana yang ditandai dengan ritual atau upacara seperti Samskara, Pitrayanya, dan Rajasuya. Jadi untuk yang pertama, pada zaman Brahmana 1000 sebelum Masehi sampai dengan 300 Masehi, menurut Prof. Gulnadi pada tahun 2010 dengan halaman buku 25 sampai dengan 38, beliau menjelaskan pustaka-pustaka Brahmana memegang peran penting dalam melaksanakan ajaran agama Hindu di India atau disebut juga dengan Brahmical religius. Nah, pada zaman Brahmana ini juga dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman kejayaan agama Hindu, zaman kemunduran agama Hindu, zaman kebangkitan agama Hindu. Untuk poin yang pertama, zaman kejayaan agama Hindu atau periode Brahmana memiliki ciri penting diantaranya munculnya sistem pelapisan sosial, pemakaian bahasa Sanskerta klasik dalam penulisan kitab suci, munculnya upacara dan upakara yang banyak dan rumit bersifat aristokratik, dan munculnya pelaksanaan upacara lainnya dengan menggunakan korban binatang. Untuk poin yang kedua, yaitu zaman kemunduran agama Hindu, ini memiliki ciri penting dimulai dari kondisi abad ke-6. Weda itu dipelajari secara bebas dan terbuka dan ditafsirkan oleh siapapun. Kebebasan ini menyebabkan munculnya beberapa agama atau aliran yang pada akhirnya tidak mengakui otoritas dari Weda sebagai kitab suci, menentang upacara yang rumit, menentang sifat aristokrat, menentang adanya sistem warna, menentang penggunaan bahasa Sanskerta, menentang pembunuhan binatang untuk melaksanakan upacara, atau disebut juga dengan ahimsa, menentang kekuatan golongan Brahmana. Untuk poin yang ketiga, zaman kebangkitan agama Hindu memiliki ciri penting diantaranya sebagai kitab suci Weda. Tidak boleh dibaca untuk umum. Sebagai gantinya ditulislah kitab-kitab Pancama Weda atau disebut juga dengan Itihasa dan Purana, di mana Itihasa termuat Ramayana dan Mahabharata, dan Purana munculnya pemujaan kepada Trimurti yang disebut juga dengan Brahma, Wisnu, dan Siwa, munculnya Sadarsana, munculnya Stra, Stuti, Satwa atau Niribanda, munculnya kitab Kalpa Sutra, Grahita Sutra, Sautra Sutra, dan Dharma Sutra atau juga dengan Silwa Sutra. Nah, di dalam zaman Brahmana juga terdapat ritual samskara, di mana secara harfiahnya seperti berarti menyatukan, menyempurnakan, bersikap, mempersiapkan, atau upacara sakral atau pengendusan. Dalam teks Samskara dan Pali kuno di India, Samskara dalam suatu konteks adalah beragam. Ritual peralihan manusia dari pembuahan hingga kremasi yang menandakan tongkat sejarah dan penegasan hidup seseorang dalam agama Hindu. Jadi, Samskara itu merupakan upacara keagamaan yang bertujuan untuk menyucikan badan dan menjadikannya sempurna agar layak memuja ide Sang Hyang Widi-Wasa. Dalam keadaan diri yang bersih atau suci, itulah yang diharapkan oleh ide Sang Hyang Widi-Wasa, berkenan memberikan anugerah bahkan meraksukma pada diri manusia. Tujuan pelaksanaan samskara itu sendiri mencapai tujuan hidup yang disebut juga dengan catur purusa arta yang terdiri dari dharma, arta, kama, dan moksa. Dengan istilah lain juga yang disebut juga dengan mokshatam jagadita yachaiti dharma. Menurut ajaran agama Hindu, manusia harus disucikan dengan samskara. Penyucian ini dilakukan untuk menyiapkan seseorang pada setiap tangga kehidupan atau disebut juga dengan catur asrama, yaitu 4 jenjang kehidupan manusia. Nah, di dalam tatanan ritual upacara samskara juga terdapat 16 ritual yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu ada Grasta Samskara atau upacara pembuahan. Yang kedua Purasawa Samskara atau pengamanan kelahiran anak. Yang ketiga ada Simatoyana Samskara atau pembelahan rambut. Yang keempat Jatakarma Samskara, upacara Natal. Jadi upacara ini diidentifikasi ikatan antara ayah dengan sang bayi. Yang kelima Namaskara Samskara, upacara pemberian nama pada anak. Yang keenam ada Nishyarama Samskara atau tamasya keluar. Yang ketujuh ada Anaprasana Samskara atau pemberian pertama dengan nasi rebus selama 6 bulan. Untuk poin yang ke-8, Cudra Karna Samskara atau disebut juga dengan Mudana Samskara atau penataan jumbai rambut. Yang ke-9 ada Karna Veda Samskara, menusuk daun telinga atau menindik telinga. Untuk poin yang ke-10 ada Vidyaramba Samskara, mempelajari alfabet. Biasanya ini dilakukan pada anak berusia 5 tahun. Yang poin yang ke-11 ada Upanayana Samskara, berarti upacara benang suci. Yang ke-12 yaitu Parisyarta Samskara, studi pertama tentang Weda.
Yang ke-13 ada Kesya atau disebut juga dengan Risudi Samskara. Jadi itu memotong rambut. Kes itu berarti rambut dan anta itu berarti akhir. Samskara ini melibatkan pencukuran jenggot pertama oleh wajah anak laki-laki, dan untuk upacara anak perempuan adalah risudi, dilakukan ketika dia mulai mengalami menstruasi untuk pertama. Jadi ditandai bahwa anak itu sudah mencapai jenjang dewasa. Untuk poin yang ke-14, Samawartana Samskara atau upacara wisuda. Poin yang ke-15 adalah Wiwaha Samskara atau ritual pernikahan atau upacara pernikahan. Yang ke-16 ada Adyati Samskara, pemakaman Hindu. Nah, di sini juga ada menganalisis pemaknaan yang terkandung di dalam ritual upacara Samskara. Yang pertama ada pemurnian diri, di mana pemurnian diri juga dibagi menjadi dua, baik itu secara fisik maupun secara spiritual. Nah, di mana secara fisik itu upacara Samskara menggunakan air suci bersih untuk membersihkan tubuh dari kotoran dan energi negatif. Untuk secara spiritual, ritual ini melambangkan penyucian diri dari dosa karma negatif serta memohon kesucian jiwa. Ada juga kelahiran kembali atau kelahiran baru. Upacara Samskara diibaratkan sebagai proses kelahiran baru di mana seseorang dilahirkan kembali dengan jiwa yang bersih, murni dan suci. Dan yang terakhir ada penyatuan dengan Brahma. Jadi upacara Samskara ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Brahma, sang pencipta atau alam semesta. Nah, bagaimana sih caranya melestarikan atau contoh penerapannya bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari? Jadi untuk upacara Jatakarma Samskara ini adalah upacara kelahiran. Jadi berikut adalah contoh penerapannya. Biasanya waktu dilakukan pada hari ke-12 setelah kelahiran. Tempatnya itu biasa dilakukan di rumah maupun di pura. Jadi perlengkapan pada upacara ini adalah banten, dapetan, canang sari, canang genteng, sampian, penyenang, kendi maupun periuk kecil, kain putih, bunga, air, dan dupa. Yang kedua ada upacara Upanayana Samskara atau upacara pendirian. Berikut contoh penerapannya. Biasanya dilakukan pada anak laki-laki yang berusia 8 tahun. Tempat biasanya dilakukan di rumah maupun di pura. Perlengkapannya yaitu seperti banten pejati, canang sari, canang genteng, sampian, penyenang, benang putih suci, air, bunga, dan dupa. Upacara Wiwaha Samskara adalah upacara pernikahan di mana upacara ini dilakukan untuk meresmikan pernikahan antara kedua orang. Berikut adalah contoh penerapannya. Waktu biasanya dilakukan pada hari baik menurut kalender Hindu dan tempatnya biasanya dilakukan di rumah, di pura maupun di balai desa. Perlengkapan biasa yang digunakan adalah banten pejati, canang sari, canang genteng, sampian, penyenang, air, bunga, dupa, dan cincin pernikahan. Untuk yang terakhir adalah upacara Adyati Samskara atau upacara kematian. Upacara ini dilakukan untuk mengantarkan roh orang yang meninggal ke alam baka. Biasanya waktu dilakukan pada hari ketiga setelah kematian. Tempatnya itu biasa dilakukan di rumah maupun di krematorium. Perlengkapan biasanya bade, banten, pejati, canang sari, canang genteng, sampian, penyenang, air, bunga, dupa. Jadi jenazah dikremasi dan abu jenazah kemudian dilarung ke laut atau ditanam di tanah. Jadi ada juga yang kedua, perkembangan agama Hindu pada zaman Brahmana yang ditandai juga dengan ritual upacara Pitra Yadnya. Nah, di mana Pitra itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti leluhur atau ayah, Yadnya berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti persembahan atau pengorbanan. Jadi Pitra Yadnya itu adalah merupakan salah satu ritual penting dalam agama Hindu yang bertujuan untuk memuja dan mendoakan leluhur yang telah meninggal. Jadi upacara ini merupakan bentuk penghormatan dan rasa bakti kepada leluhur yang telah memberikan kehidupan dan warisan kepada keturunannya. Upacara ini bertujuan untuk mengantarkan roh leluhur ke alam yang lebih tinggi dan memberikan keselamatan bagi keturunannya. Makna yang terkandung di dalam upacara Pitra Yadnya adalah rasa bakti dan penghormatan kepada leluhur yang telah memberikan kehidupan dan warisan kepada keturunannya. Upacara ini menjadi wujud rasa terima kasih dan penghargaan atas pengorbanan dan kasih sayang leluhur. Untuk poin yang kedua, membantu roh leluhur untuk mencapai alam yang lebih tinggi dan damai. Doa dan persembahan yang dilakukan diyakini dapat membantu roh leluhur melepaskan diri dari ikatan duniawi dan mencapai Pitra Loka atau alam leluhur. Contoh penerapan dari upacara atau ritual Pitriyanya itu seperti ngaben. Jadi ngaben itu dilakukan ketika seseorang anggota keluarga meninggal dunia. Keluarga akan mengadakan upacara ngaben untuk mengkremasi jasadnya. Tujuannya itu untuk mengembalikan roh unsur Panjamahabhuta atau jasad leluhur ke alam semesta dan membantu atma atau roh leluhur untuk melepaskan diri dari ikatan duniawi. Atau yang kedua juga nyekah. Jadi contohnya itu setelah ngaben, keluarga akan melakukan ritual nyekah untuk mengadakan
mengantarkan Atman atau roh leluhur ke alam yang lebih tinggi. Tujuannya itu untuk membantu Atman atau roh leluhur untuk mencapai Pitraloka atau alam leluhur dan mendapatkan kebahagiaan. Yang ketiga ada memanjatkan doa atau persembahan. Contohnya itu umat Hindu dapat memanjatkan doa atau persembahan kepada leluhur secara rutin baik itu di rumah maupun di pura. Jadi tujuannya untuk menunjukkan rasa bakti dan penghormatan kepada leluhur serta memohon perlindungan dan berkah. Nah, ada juga yang ketiga, yaitu ritual Rajasuya. Nah, di mana ritual Rajasuya adalah sebuah upacara yang diselenggarakan oleh para raja dan zaman India kuno. Upacara tersebut sangat terkenal selayaknya upacara Aswamedha. Rajasuya maupun Aswamedha sama-sama merupakan upacara yang hanya bisa dilakukan apabila seorang raja merasa cukup untuk menjadi penguasa. Terdapat perbedaan antara upacara Aswamedha dan Rajasuya. Pada saat upacara Aswamedha, kampanye militer dilakukan dengan melepaskan seekor kuda. Lalu para prajurit mengikuti kuda tersebut dan daerah yang dilalui kuda tersebut ditaklukkan. Sedangkan di dalam upacara Rajasuya, kuda tidak diperlukan, para prajurit menaklukkan kerajaan sekitar sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Jadi upacara Rajasuya yang berkembang diselenggarakan oleh Yudhistira, putra kedua Pandu, putra tertua Pandu di antara para Pandawa. Hal tersebut dijelaskan dengan detail di dalam kitab Mahabharata. Dan juga di sini ada pun pemaknaan dari ritual Rajasuya itu sendiri. Jadi pemaknaan yang pertama adalah pengesahan kekuatan raja. Jadi upacara Rajasuya menjadi simbol pengesahan dan pengakuan resmi atau kekuatan seorang raja. Melalui ritual ini, raja dapat mendapatkan pengakuan dari para pemimpin kerajaan lain, rakyatnya, maupun para dewa. Yang kedua, ada pengesahan legitimasi kedaulatan. Upacara ini menegaskan legitimasi kedaulatan raja sebagai pemimpin tertinggi. Raja diposisikan sebagai pelindung rakyat dan penjaga keseimbangan alam semesta. Dan yang ketiga, pengorbanan dan kesucian. Ritual Rajasuya melibatkan berbagai ritual pengorbanan dan kesejahteraan rakyatnya atau kesucian kerajaan. Untuk contoh penerapan dalam ritual Rajasuya juga terdapat yang pertama, pengakuan kepemimpinan yang sah. Jadi penghargaan terhadap pemimpin yang sah itu yaitu seperti menghormati dan menaati pemimpin yang lebih secara demokratis dan menjalankan tugasnya sesuai dengan baik, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, menghargai perbedaan dan pendapat, penjunjung tinggi toleransi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang adil dan transparan. Untuk yang kedua, persatuan dan kesatuan. Jadi yaitu seperti toleransi dan saling menghormati. Jadi menghargai perbedaan dan keragaman dalam masyarakat, membantu semangat gotong royong, bekerja sama dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Kepedulian sosial, menanamkan jiwa sosial, yaitu seperti mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial pada generasi muda. Jadi untuk nomor 2, yaitu mahasiswa diharapkan untuk menceritakan secara singkat perkembangan agama Hindu pada zaman Upanishad dan mengkaji atau menganalisis pengetahuan ketuhanan. Untuk yang pertama, sejarah dan perkembangan agama Hindu pada zaman Upanishad. Jadi sejarah perkembangan pada Upanishad 800 sampai dengan 500 Masehi. Pada zaman Upanishad menandai era kejayaan filsafat dan spiritualitas dalam agama Hindu. Munculnya kitab Upanishad. Upanishad itu berarti duduk dekat guru dan merupakan bagian akhir dari Weda. Kitab ini berisi dialog antara guru dan murid tentang hakikat Brahman, Atman, dan hubungan keduanya. Ajaran-ajarannya menjadi fondasi bagi filsafat Hindu seperti Vedanta, Mimamsa, dan Nyaya. Adapun konsep Brahma dan Atman, di dalam Brahman yang berarti realitas tertinggi dan tunggal yang tidak terbatas, yang menjadi sumber segala sesuatu. Nah, Atman yaitu jiwa individu yang merupakan esensi sejati manusia dan identik dengan Brahman. Di dalam zaman Upanishad juga terdapat hukum karma dan samskara, di mana karma yaitu hukum sebab akibat yang menentukan siklus kelahiran kembali atau reinkarnasi manusia, dan samskara adalah roda kehidupan yang penuh penderitaan akibat karma buruk maupun moksa. Tujuan akhir umat Hindu untuk terbebas dari samskara dan mencapai penyatuan dengan Brahman. Jadi ritual dan upacara seperti kurban hewan mulai ditinggalkan dan digantikan dengan ritual meditasi dan yoga. Dan bakti atau pengabdian kepada dewa menjadi fokus utama untuk mencapai moksa. Munculnya sekte dan filsafat baru. Jadi pada zaman ini melahirkan berbagai sekte Hindu seperti Vaishnavisme dan Saiwawisme dan Saktivisme, dan munculnya filsafat Hindu yang beragam seperti Vedanta, Mimamsa, Nyaya, dan Samkhya. Pengaruh pada budaya dan sastra. Upanishad memberikan pengaruh besar kepada budaya dan sastra India seperti epik Mahabharata dan Ramayana.
Nah, untuk pengetahuan ketuhanan pada zaman Upanishad yaitu monoteisme dan henoteisme. Upanishad tidak secara terang-terangan menolak dewa-dewi Hindu, namun mereka juga dipandang sebagai manifestasi Brahman, di mana Brahman itu adalah realitas tunggal, sehingga konsep ini condong ke monisme atau keberadaan tunggal. Di sisi lain, beberapa bagian Upanishad seolah memberi keutamaan pada satu dewa, condong ke henoteisme atau penekanan pada satu dewa tertinggi. Ada juga di sini Nirguna Brahman digambarkan sebagai nirguna, yaitu tanpa atribut atau kualitas. Brahman melampaui konsep manusia tentang baik, buruk, atau bentuk fisik. Sarguna Brahman, meskipun nirguna Brahman adalah kualitas tertinggi, beberapa Upanishad juga membahas konsep Saguna Brahman, yaitu Brahman yang memiliki atribut dan wujud dalam bentuk dewa-dewi seperti Wisnu, Siwa, dan juga Dewi. Ini bertujuan memudahkan umat untuk memahami konsep abstrak Brahman. Nah, di sini juga ada pemaknaan yang dapat kita petik di dalam cerita perkembangan sejarah agama Hindu pada zaman Upanishad, yaitu yang pertama mencari kebenaran tertinggi atau Brahman. Jadi cerita-cerita dalam Upanishad itu menunjukkan pencarian manusia akan Brahman, realitas absolut yang mendasari ke seluruh alam semesta. Juga ada kesatuan jiwa individu atau Atman dengan Brahman, dan Upanishad mengajarkan bahwa Atman, jiwa individu, adalah esensi Brahman. Jadi kesatuan Atman dengan Brahman merupakan tujuan akhir spiritualitas Hindu. Yang ketiga ada reinkarnasi dan karma. Upanishad juga membahas konsep reinkarnasi di mana jiwa individu terus-menerus terlahir kembali dalam berbagai kehidupan, kelahiran kembali dan ditentukan oleh karma atau hukum sebab akibat yang menentukan kualitas kehidupan seseorang. Jadi pemahaman ini mendorong manusia untuk hidup dengan moralitas dan kebajikan agar mencapai kehidupan yang lebih baik di masa depan. Yang selanjutnya ada jalan menuju moksa. Jadi Upanishad itu mengajarkan berbagai jalan menuju moksa maupun pembebasan dari siklus reinkarnasi. Jalan-jalan ini termasuk dari Jnana Yoga, yaitu pengetahuan, Bhakti Yoga, pengabdian, Karma Yoga, ya berarti tindakan tanpa pamrih, dan Raja Yoga, meditasi. Jadi pemahaman ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai cara untuk mencapai kelancaran dan spiritualitas. Dan di sini juga ada cara melestarikan agama Hindu pada zaman Upanishad. Yang pertama seperti mengajarkan ajaran-ajaran Upanishad dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti mempraktikkan meditasi dan yoga untuk mencapai ketenangan dan pencerahan dan menjalani hidup berdasarkan prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan dalam Upanishad, yaitu seperti ahimsa, tanpa kekerasan, satya, kebenaran, asetya, tidak mencuri, brahmacharya, pengendalian diri, dan aparigraha, tidak tamak. Dan di sini juga ada contoh penerapan agama Hindu pada zaman Upanishad, yaitu seperti membaca kitab suci, yaitu seperti mempelajari kitab suci Hindu seperti Upanishad, Bhagavad Gita, maupun Weda yang dapat memberikan pencerahan spiritual maupun bimbingan kita dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan makna. Untuk poin yang ketiga yaitu menjelaskan keempat tahapan dari catur asrama serta memberikan contoh dan menguraikan kewajiban-kewajiban dari setiap tahapan asrama. Ya, pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian catur asrama. Kata catur asrama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata catur dan asrama. Catur berarti 4 dan kata asrama berarti tempat atau lapangan atau kerohanian. Kata asrama sering juga dikaitkan dengan jenjang kehidupan. Jenjang kehidupan itu berdasarkan atas tatanan rohani, waktu, umur, dan sifat perilaku manusia. Susunan tatanan ini mendukung atas perkembangan rohani seseorang. Perkembangan spiritual seperti berproses mulai dari bayi, muda, dewasa, tua, dan berkembang. Kemudian perkembangan ini menjadi rohani yang menetap, mengalami ketenangan dan keseimbangan. Jadi catur asrama itu berarti 4 tingkat kehidupan yang berlandaskan pertunjukan kerohanian Hindu. Jadi catur asrama adalah 4 tahapan kehidupan agama Hindu. Jadi catur asrama adalah sebuah konsep dalam agama Hindu yang membagi kehidupan manusia menjadi 4 tahap dengan tujuan untuk mencapai kesempurnaan hidup. Untuk yang pertama yaitu Brahmacari atau masa menuntut ilmu. Tahapan ini dimulai dari masa kanak-kanak hingga remaja, di mana fokus utamanya adalah untuk menuntut ilmu pengetahuan dan pengembangan spiritualitas. Jadi kewajiban dari Brahmacari ini adalah menuntut ilmu agama, pengetahuan umum, menghormati guru dan orang tua, melatih disiplin diri dan pengendalian hawa nafsu, dan melakukan ritual keagamaan. Untuk poin yang kedua yaitu Grahasta atau Grahasta asrama, yang berarti masa berumah tangga. Tahapan ini dimulai dari setelah menikah dan membangun rumah tangga. Fokus utamanya adalah pada kehidupan berkeluarga.
bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan berkontribusi kepada masyarakat. Jadi kewajibannya itu membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia, menafkahi keluarga, mendidik anak-anak dan nilai-nilai moral dan agama, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Untuk poin yang ketiga yaitu Wanaprastha Asrama atau masa pensiun merupakan jenjang kehidupan yang mengharuskan manusia menjauhi hawa nafsu dunia. Pada masa ini, seseorang menganut agama Hindu mengabdikan dirinya untuk mengamalkan ajaran Dharma. Saat ini ia memperdalam makna hidup yang sebenarnya. Jadi kewajibannya itu melepaskan diri dari ikatan duniawi, memperdalam ilmu spiritualitas dan meditasi. Dan untuk poin yang keempat yaitu Sannyasin Asrama atau bisa disebut juga dengan Bhiksuka merupakan tahapan terakhir dari catur asrama di mana seseorang umat Hindu terbebas dari pengaruh duniawi, benar-benar mengabdi pada nilai-nilai keutamaan Dharma. Selain itu banyak pula berkunjung ke tempat suci atau memperdalam spiritualitas. Jadi kewajibannya juga yaitu mengembara untuk mencari pencerahan, melatih diri dengan meditasi dan yoga, membantu orang lain yang membutuhkan. Jadi di sini adapun pemaknaan yang terkandung dalam catur asrama. Yang pertama, bertumbuh dan berkembang. Jadi catur asrama itu mencerminkan proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, baik itu secara holistik dari fisik, mental, sosial hingga spiritual. Dan yang kedua, keseimbangan. Catur asrama juga menekankan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual. Setiap tahap memiliki tujuan dan peran penting dalam perjalanan kehidupan manusia. Yang ketiga, ada kewajiban dan tanggung jawab. Jadi di dalam catur asrama itu menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab individu dalam di setiap tahapan kehidupannya. Nah, di sini pun ada contoh penerapan dari catur asrama, di mana yang pertama Brahmacari atau masa menuntut ilmu. Jadi contohnya itu seperti anak-anak mengikuti pendidikan formal di sekolah, belajar dengan tekun dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Dan juga remaja, jadi mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang menjunjung pengembangan diri seperti mengikuti perlombaan sains, olimpiade, ataupun kegiatan keagamaan lainnya. Dan yang ada juga masa muda atau masa dewasa muda menunjukkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi atau juga mengikuti pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan keterampilan. Nah, untuk masa grahasta atau masa berumah tangga, jadi contohnya seperti menikah dan membangun keluarga, yaitu seperti membentuk keluarga yang harmonis dan sakinah, bekerja mencari nafkah, menafkahi keluarga dengan halal dan bertanggung jawab, mengasuh anak atau mendidik anak, dan juga membesarkan dengan penuh kasih sayang dan bertanggung jawab. Untuk yang selanjutnya, berpartisipasi dalam masyarakat atau mengabdikan diri kepada masyarakat dengan aktif dalam kegiatan sosial. Untuk yang ketiga, ada Wanaprastha atau masa pensiun untuk melepaskan diri dari kesibukan duniawi, yaitu seperti mengurangi kesibukan bekerja dan fokus pada kegiatan spiritual, membimbing generasi muda, jadi berbagi ilmu dan pengalaman pada generasi muda, dan juga melakukan kegiatan sosial. Jadi mengabdikan diri kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan sosial dan keagamaan. Nah, untuk yang keempat yaitu Bhiksuka atau masa menyadari diri. Jadi masa mengundurkan diri dari tahapan-tahapan tersebut. Jadi mempelajari ajaran agama, yaitu seperti mempelajari ajaran agama dengan lebih mendalam, melakukan meditasi dan yoga, atau juga melatih diri untuk mencapai ketenangan batin, menyebarkan ajaran agama. Jadi berbagi ilmu dan pengalaman spiritual kepada orang lain. Jadi untuk nomor 4 adalah menceritakan sejarah dan perkembangan agama Hindu pada masa kerajaan Salakanegara dan menguraikan konsep keyakinan ketuhanan pada masa kerajaan tersebut. Nah, untuk sejarah dan perkembangan, dari segi sejarah, kerajaan Salakanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa yang diperkirakan berdiri pada abad kedua Masehi. Kerajaan ini terletak di sekitar Teluk Lada, Pandeglang, Banten. Nama Salakanegara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sala yang berarti perak dan negara yang berarti negeri. Menurut naskah Wangsangskerta, pendiri kerajaan Salakanegara adalah Akitirem yang bergelar sebagai Ratu Dewawarman I. Beliau memerintah dari tahun 130 Masehi hingga dengan 168 Masehi. Raja-raja Salakanegara selanjutnya adalah keturunan dari Aji Akitirem. Dari segi perkembangan, kerajaan Salakanegara mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Raja Dewawarman VIII. Pada masa ini wilayah kerajaan Salakanegara meluas hingga ke Jawa Barat dan Jawa Tengah. Selain itu,
perdagangan dan pelayanan juga berkembang pesat. Dan masa kejatuhan kerajaan Salakanegara runtuh pada tahun 360 Masehi akibat serangan dari kerajaan Tarumanegara. Raja terakhir Salakanegara, Dewa Warman VIII, melarikan diri ke Jawa Tengah dan mendirikan kerajaan baru yang bernama dengan Kalingga. Jadi peninggalan kerajaan Salakanegara yang yang dapat dilihat hingga saat ini adalah Prasasti Ciaruteun, Prasasti Tugu, Prasasti Muara, Cianten, Prasasti Dolmen, Batu Berlubang, tempat pemandian Akitirem dan makam Akitirem, Candi Bentar. Raja-raja Salakanegara adalah yang pertama Akitirem, Ratu Dewa Warman I, memimpin pada tahun 130 sampai dengan 168 Masehi. Yang kedua Prabu Digwijaya Kara Dewa Warman Putra, Prabu Jaya Singgawarman, Prabu Sakti Dewa Warman, Prabu Dewa Warman II, Prabu Dewa Warman III, Prabu Dewa Warman IV, Prabu Dewa Warman V, Prabu Dewa Warman VI, Prabu Dewa Warman VII, dan yang terakhir Prabu Dewa Warman VIII. Jadi kesimpulannya, kerajaan Salakanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa yang memiliki sejarah dan perkembangan yang cukup pesat. Kerajaan ini runtuh pada tahun 362 Masehi akibat serangan dari kerajaan Tarumanegara. Konsep kerajaan ketuhanan, kepercayaan ketuhanan dari masyarakat Salakanegara, dari beberapa informasi mengenai kepercayaan masyarakat Salakanegara masih sangat terbatas. Namun berdasarkan perkiraan masa kerajaan berdiri dari 130 sampai dengan 362 Masehi, ada beberapa hal, yaitu kepercayaan lokal. Sebelum pengaruh agama Hindu masuk ke Nusantara, masyarakat Salakanegara mungkin menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, yaitu memuja terhadap roh leluhur dan kekuatan alam. Dan yang kedua, pengaruh Hindu awal. Jadi agama Hindu diperkirakan masuk ke Indonesia sekitar abad ke-1 sampai dengan 5 Masehi. Ada kemungkinan masyarakat Salakanegara pada masa akhir kerajaan abad ke-4 Masehi sudah mulai mengenal dan memeluk ajaran agama Hindu yang memuja Trimurti. Menganalisis pemaknaan cerita Salakanegara. Untuk yang pertama, pemaknaan di sini terdapat nilai-nilai dan moral dan keteladanan. Jadi menggambarkan kepemimpinan raja-raja Salakanegara seperti keberanian, kebijaksanaan, dan kegigihan. Menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam membangun bangsa, memberikan teladan tentang nilai-nilai moral seperti kesetiaan, pengabdian, dan rasa cinta tanah air. Nah, di sini juga ada cara melestarikan atau contoh penerapan perkembangan kerajaan Salakanegara dalam kehidupan modern. Nah, untuk yang pertama, ekonomi, yaitu mencakup maritim. Jadi kerajaan Salakanegara merupakan kerajaan maritim yang unggul dalam perdagangan laut. Hal ini dapat diterapkan dengan mengembangkan industri maritim dan pariwisata bahari di Indonesia. Dan juga ada pertanian. Jadi pertanian itu adalah kerajaan Salakanegara juga dikenal dengan hasil pertanian yang melimpah. Hal ini dapat diterapkan dan meningkatkan teknologi dan infrastruktur pertanian untuk meningkatkan produksi pangan. Dan ada juga sosial, yaitu toleransi. Jadi masyarakat Salakanegara hidup bertoleran dengan berbagai suku dan agama. Hal ini dapat diterapkan dengan menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Dan juga di sini kebudayaan. Jadi kerajaan Salakanegara memiliki budaya yang kuat seperti seni tari dan wayang. Hal ini dapat diciptakan dan dengan melestarikan atau mempromosikan budaya Indonesia kepada dunia. Dan terakhir ada politik. Jadi kepemimpinan. Jadi raja-raja Salakanegara dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Hal ini dapat diterapkan dengan memilih pemimpin yang memiliki kualitas. Dan mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata saya ucapkan terima kasih, dan saya tutup mengucapkan Param Santi. Om Santi.